Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore menjelang malam. Di sini saya akan membahas mengenai materi saya, yaitu tentang interaksi pedesaan dan perkotaan. Langsung saja kita simak berikut penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada desa. Dalam arti umum, desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencaharian, yaitu mayoritas agraris, nilai kebudayaan, maupun tingkah laku, hubungan antar penduduk yang akrab. Desa ini juga ada ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri desa itu yang pertama itu ada kehidupan bermasyarakatnya sangat erat dengan alam. Yang kedua ada pertanian sangat bergantung pada musim. Yang ketiga ada desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Yang keempat juga ada struktur perekonomian bersifat agraris. Terus, hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Ada juga perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Di desa juga, norma agama dan hukum adat masih sangat kuat. Nah, jadi di desa itu tidak terlalu ke kota-kotaan. Desa itu masih hukum agama, adatnya juga masih sangat kuat ya, masih dilestarikan, dibudidayakan. Nah, selanjutnya juga ada tentang pengertian kota. Kota dan daerah perkotaan dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu untuk kota, city, dan daerah perkotaan untuk urban. Pengertian city diidentikan dengan kota, sedangkan urban berupa suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern. Dapat disebut daerah perkotaan. Nah, jadi di kota itu juga terdapat fungsi gitu kan. Adapun fungsi-fungsi kota itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa, seperti antara lain kota sebagai pusat kebudayaan, terus ada juga kota sebagai pusat perdagangan ya. Karena kan kita berdagang, kalau untuk di desa itu kurang laris gitu. Ketika kita sudah berdagang di kota, sudah pasti akan banyak konsumen yang membeli. Nah, ada juga kota sebagai pusat industri, kota sebagai pusat pemerintahan, dan kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Jadi untuk kesehatan di kota itu lebih baik ya daripada di desa. Kota lebih modern. Nah, yang selanjutnya juga ada interaksi antara desa dan kota. Interaksi desa dan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Terus, interaksi antara kota dan desa itu juga memiliki beberapa prinsip pokok ya, seperti hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah atau lebih. Terus juga ada
hubungan timbal balik mengakibatkan proses pergerakan, yaitu ada pergerakan manusia ataupun mobilitas penduduk, terus ada pergerakan informasi atau gagasan, misalnya seperti informasi iptek, kondisi suatu wilayah ya. Terus ada pergerakan materi atau benda, misalnya distribusi bahan pangan, pakaian, bahan bangunan dan sebagainya lah. Terus juga ada hubungan timbal balik menimbulkan gejala, penampakan dan permasalahan baru yang bersifat positif dan negatif. Nah, jadi di antara interaksi antara desa dan kota ini terdapat permasalahan yang bersifat positif dan negatif ya, teman-teman. Terus untuk selanjutnya akan kita bahas, nah ini dia dampak interaksi bagi desa, positif, negatif gitu. Apa saja sih dampak interaksi bagi desa yang positifnya gitu kan? Dan jadi dampak positif bagi desa, beberapa contoh ya, seperti pengetahuan desa menjadi meningkat karena banyak sekolah telah dibangun di desa. Angka buta, huruf, penduduk desa semakin berkurang, dan guru-guru sudah terdapat banyak di desa. Perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah penduduk bermotor. Produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Nah, jadi itu saja dari dampak positif bagi desa ya, yang dapat saya ketahui. Selanjutnya juga ada dampak negatif bagi desa. Yang pertama itu ada modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka. Yang kedua ada siaran televisi yang biasa ditangkap di pelosok desa bisa meningkat konsumerisme dan kriminalitas. 3. Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota telah masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya desa. Nah, jadi teman-teman, dari dampak interaksi desa ke kota itu juga ada negatifnya ya, seperti menjadikan pemuda-pemuda di desa itu lebih suka tertarik bekerja di kota gitu, sehingga tenaga produktif di bidang pertanian di desa itu menurun gitu, karena pemuda-pemuda sekarang lebih tertarik kerja di kota ya. Dan yang selanjutnya juga ada dampak interaksi bagi kota. Dampak positif bagi kota: tercukupnya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. Nah, ada juga lagi ya, seperti jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Terus dampak negatifnya bagi kota: jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, yaitu semakin meningkatnya pengangguran. Selanjutnya, terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pula bila salah kata dan banyak kekurangan di dalamnya. Saya undur diri.